terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Baik, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit. Bisa ditayangkan. Dari Bujur Timur Pak ya? Dari Simolga ini? Barus ya? Inilah yang bikin apa itu? Banjir itu? Hah? Kayu sebesar ini dibawa? Ya berapa ratus? Diameter? Berapa ratus kilometer itu dari? Hah? Berapa ratus kilometer itu dari Bandung ke Smolga? Wow. Udah merancangnya itu Pak. Baik, Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin, salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan
mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa, kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak. Baik, silakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang mewakili fraksi masing-masing tadi, Pak Sony, Bu Alin, Bu Melati, Pak Rajiv, kemudian Bu Hindun, Pak Rahmat Soleh di atas sana, Pak Heri, dan juga pimpinan yang tadi memberikan saran, masukan, evaluasi, dan sekaligus motivasi. Pak Sony sudah, nomor 1 tadi Pak. Pak Sony nomor 1 tadi kita sebutkan. Pertama Ibu, Bapak sekalian, secara umum saya harus komentari karena memang banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang satu sama lain melengkapi, menegaskan sekaligus overlap. Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu 2. Pertama beliau katakan, kamu jaga hutan. Yang kedua, kamu harus berani. 2 yang disampaikan Pak Presiden. Dan dengan apa yang saya miliki, dengan tim yang saya miliki, kita terus berusaha bertransformasi untuk menjaga hutan kita lebih baik. Tadi banyak yang mengatakan ini sekedar data, tapi kira-kira data itu adalah penanda. Data statistik itu memang kita tidak bisa berhalakan, tapi paling tidak itu menjadi penanda apakah yang kita kerjakan baik, buruk, dan apa yang harus disempurnakan. Ketika tadi ada angka bahwa angka deforestasi kita dibanding tahun lalu itu rendah, bukan berarti kita harus menepuk dada. Betul tadi dikatakan oleh teman-teman yang lain secara historis, tadi Pak Wakil Ketua Pak Yohan, Pak Rajiv juga mengatakan bahwa secara historis memang ada kesalahan struktural yang jangan diulangi lagi. Dan oleh karena itu penurunan angka deforestasi yang sementara ini kami lakukan itu memang tidak cukup mengkompensasi apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini, saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya, saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali 1 di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,19%. Di luar itu ya, di luar itu saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Yang lain Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.